Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video ini, silakan klik subscribe ya untuk mendapat updatean video terbaru. Daftar pengguna tidak punya hierarki seperti ini. Jadi kita mau mengisi misalnya kepala kantor dulu, admin dulu. Nomor induk pegawai ini silahkan diisi dan memang tidak boleh sama. Jadi kalau nanti pegawai itu misalnya ada di Kabupaten X, ternyata dia pindah ke Kabupaten Y, nanti ini sebaiknya diubah dari unit kerjanya kalau orangnya misalnya mutasi. Karena tidak bisa dimasukin dengan NIP yang sama. Jika dia sudah terdaftar dengan NIP yang ini, dia tidak bisa mendaftar lagi dengan Sri Kandi dengan NIP yang sama. Karena kita tidak tahu NIP-nya, kita contohkannya saja 19999. NIK-nya ini berpengaruh untuk penandatangan TTE yang digabung dengan BSRE. Ini sangat penting untuk digunakan bagi para pejabat penandatangan. Ini kita coba dulu untuk admin karena memang dia tidak membutuhkan tanda tangan. Kita taruh 1 dulu. Nama lengkap misalnya Nizam. Nomor selulernya 0888. Nah, nama pengguna karena sesuai edarannya Kementerian Agama, untuk nama pengguna ada aturannya, dulu itu sudah sejak tahun 2022 ya. Ada KMA tentang Sri Kandi dari Biro Umum, ini dikirim semuanya. Ada surat edarannya juga, nomor 31 tahun 2022. Nah, di sini nama pengguna untuk aplikasi Sri Kandi Kementerian Agama mempunyai aturan tersendiri. Jika itu pimpinan tinggi atau pejabat administrator, kita sarankan seperti ini. Jadi kalau di Jawa Timur, mungkin jika itu adalah user yang mempunyai jabatan, itu sebaiknya usernya menggunakan jabatannya. Jadi kepala Kanwil, kepala Kementerian Agama Kabupaten Kota, kepala madrasah, maupun kepala KUA. Dikarenakan jika nanti yang bersangkutan mutasi atau pensiun atau berpindah dari jabatan tersebut, jika ada surat-surat yang masih belum ditindaklanjut, itu tidak akan hilang. Tidak perlu membuat user baru karena surat-surat itu menempel di user tersebut. Jika itu adalah pegawai ASN tanpa jabatan, bisa dengan kemenak.nip. Dan jika dia itu adalah non-ASN, ini bisa dengan kemenak.namadepan, kemenak.satker.namadepan _ tahun bulan tanggal lahir. Ya, ini fleksibel lah kalau untuk yang non-ASN. Jadi kita mulai dengan admin ya. Di sini bisa ditaruh kemenak Kabupaten X _ admin. Emailnya bisa, ini sementara emailnya. Sebaiknya emailnya itu adalah email NIP yang ada dari Kemenak. kemenak.go.id. Kata sandinya ini harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Ini kita coba aja. Jatim 1 tanda seru. Katim jadi. Jatim 1 tanda seru. Oh, masih kurang panjang. Jatim 1, 2, 3 tanda seru. Di bawah juga Jatim 1, 2, 3 tanda seru. Nah, di sini ada hak akses. Ini ada penjelasannya ya. Ini administrator Satker itu adalah
User yang mengatur seperti ini, instansinya, penggunanya, jabatan, daftar pengguna itu adalah hak akses administrator Satker. Jika dia adalah pencatat surat Satker, dia hanya bisa mencatat surat-surat yang ada di Sri Kandi dan tidak punya tugas yang lain. Ini biasanya digunakan untuk petugas PTSP yang biasanya melayani di paling depan di bagian pelayanan kantor. Tata usaha atau sekretaris, ini biasanya untuk sekretaris pimpinan atau admin yang mengelola penomoran. Yang ini. Nah, unit kearsipan Satker ini adalah UK yang ada di Kementerian Agama RI. Kalau kita sebagai tingkatan kanwil ke bawah, kabupaten kota sampai ke bawah itu tidak boleh ada hak akses unit kearsipan. Karena unit kearsipan itu hanya ada di Biro Umum Kemenak RI. Nah, selain dari yang ini, itu masuk ke user. Sekarang karena kita mau membuat admin, berarti dia dipilih hak aksesnya administrator Satker. Kita pilih unit kerjanya ada di Kabupaten X. Jabatannya admin pengelola yang tadi kita udah buat. Grup jabatannya bisa dipilih apakah dia fungsional tertentu atau fungsional umum. Tipe pengguna juga kita bisa pilih itu adalah ASN. Selanjutnya kita simpan. Oke ya, sudah muncul di sini adminnya. Selanjutnya kita membuat akun kepala. NIP-nya 1988. Nick-nya ini nanti kita ubah saat proses tanda tangan. Sekarang kita isi yang biasa dulu 111. Ini kepalanya, nah, namanya Rasyad, nomor selulernya 0888. Nama penggunanya seperti tadi, karena ini adalah pejabat, jadi kita menggunakan jabatan. Kemenak.kabupatenx_kepala sesuai KMA dan SS Sri Kandi yang dikeluarin tahun 2022. Emailnya adalah email NIP ini @kemenak.go.id. Kata sandinya kita samakan ya, biar nggak bingung. Jatim 1231 tanda seru. Oke, di sini hak aksesnya kepala itu adalah user. Nah, di sini. Nah, di sini ada checklist begitu kita pilih user. User ini dapat mengirim atau menerima surat dari luar instansi atau unit kerja atau satuan kerja. Jika instansi di luar Kabupaten X ingin mengirim surat ke Kabupaten X, dia akan memilih user siapa. Kita mengarahkannya itu adalah kepala, usernya kepala. Jadi, jika nanti user semua surat masuk itu tidak masuk ke kepala, misalnya masuknya ke PTSP atau masuknya ke Kasubag TU, berarti usernya Kasubag TU-nya yang di checklist. Nah, untuk Jawa Timur, kita sarankan memang itu adalah user kepala saja, karena pasti semua surat masuk itu harus masuk ke kepala. Jadi ini dicentang hanya untuk user kepala. Untuk user yang lain tidak perlu dicentang. Ini unit kerjanya kita pilih Kabupaten X. Jabatannya kita pilih kepala kantor. Grup jabatan kepala kantor eselon 3. Tipe penggunanya adalah ASN. Kita simpan. Muncul, ini kepalanya sudah. Sekarang kita akan membuat Kasubag. Ini kita pilih satu dulu, nama lengkapnya Zaid
nomor telepon. Karena Kasubag TU ya sama, karena itu adalah pejabat, jadi kita usernya adalah huruf kecil semua ya. Kemenak dot Kabupaten X underscore Kasubag TU. Emailnya adalah email NIP kemenak.go.id. Kenapa ini email NIP? Karena nanti semua notifikasinya Sri Kandi akan masuk ke email tersebut. Hak aksesnya adalah user Kasubag TU. Nah, untuk Kasubag TU, jika dia tidak perlu menerima surat dari instansi luar, berarti ini tidak perlu di checklist. Setelah itu unit kerjanya dipilih Kabupaten X. Jabatannya, sebentar. Karena dia ada di Subag, jadi kita pilih Kabupaten X yang subbagian tata usaha. Kabupaten X ada Subag. Nah, ini Subag karena satkernya dia ada di Subag tata usaha. Jabatannya adalah Kepala Subbagian Tata Usaha. Grup jabatan adalah eselon 4 atau subkor, tipe pengguna ASN. Disimpan. Oke, berhasil. Sudah ada Kasubag TU. Selanjutnya, misal kita mau mengisi stafnya. Ini nama lengkapnya siapa ya? Ini ya, nomor selulernya ini 088. Karena ini adalah bukan pejabat, jadi usernya adalah kemenak.nip. Emailnya, nipnya @kemenak.go.id. Sandinya disamakan seperti tadi. Hak aksesnya adalah user. Oke, ini Kabupaten X. Ini ada di Subag Tata Usaha ya. Jabatannya arsiparis ahli pertama, fungsional tertentu, dan tipe pengonengnya ASN. Ini salah, ini huruf besar. Ini. Setelah itu, kita mau mencoba membuat akun TU Sekretaris. Yang di sini kan kita sudah mencoba membuat kepala kantor, ini admin pengelola, admin untuk mengatur user, dan ini kita mencoba membuat akunnya sekretaris pimpinan. Nicknya ini, kita asal dulu ya. Nama pengguna Kemenak, Kabupaten X, Sekretaris, atau TU. TU Sekretaris. Kita samakan dengan hak akses ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kenapa tidak kemenak.nip? Agar membedakan karena dia bukan hanya user saja. Ini nipnya sama kemenak.go.id. Hak aksesnya adalah disinilah dia menjadi TU Sekretaris. Oke, di sini sebenarnya kita bisa membuat banyak hak akses, termasuk pencatat surat. Misalnya, orang ini punya 3 hak akses, administrator. Ini bisa sekaligus. Unit kerjanya Kabupaten X. Jabatannya admin pengelola.
grup jabatannya fungsional tertentu dan dia adalah ASN, kita simpan. Ya, kita sudah membuat beberapa user di sini untuk subak tata usaha. Apa kita menambah lagi untuk user kepala madrasah? Nomor induknya, nicknya, nama lengkap, Reza. Ini adalah kemenak.man2 Kabupaten X, underscore kepala. Ini sama @kemenak.go.id. Passwordnya jangan lupa ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hak aksesnya adalah dia user, karena kepala satker, jadi dia harus dicentang. Ini usernya adalah Man Kabupaten X, kita pilih Man 1 Kabupaten X. Jabatannya adalah kepala madrasah, grup jabatannya itu adalah fungsional tertentu ya. Kepala madrasah itu kan adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala madrasah. Ini ASN pastinya dan kita simpan. Ya, begitu untuk pengguna. Jika ada pertanyaan bisa di komen. Terima kasih sudah menonton. Selalu dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.